Halo semuanya, di video kali ini aku bakal bahas tentang sistem ekonomi Indonesia dapat digunakan untuk mempengaruhi ketimpangan ekonomi baik di antara individu maupun antar daerah. Selain itu, kita juga bakal bahas tentang pengaruh globalisasi, tantangan ke depan, serta peran BUMN dan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran, menggunakan mekanisme pasar dan peran aktif pemerintah. Sistem ini tuh memberikan ruang bagi swasta untuk tumbuh, tetapi juga menetapkan negara itu sebagai pengendali sektor strategis demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pemerintah itu menggunakan berbagai instrumen. Pertama itu perlindungan sosial seperti program keluarga, harapan atau PKH, dan BLT yang terbukti mampu menurunkan kemiskinan dan menjaga konsumsi masyarakat rentan. Meskipun masih menghadapi kendala ketepatan sasaran dan atau nilai-nilai bantuan. Kedua itu ada destinasi fiskal melalui dana desa yang memberi kewenangan dan anggaran langsung ke desa untuk membantu infrastruktur dan ekonomi lokal. Program ini itu efektif di daerah dengan tata kelola baik, namun hasilnya itu belum merata karena perbedaan kapasitas aparatur desa. Ketiga itu kebijakan ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan, seperti kartu prakerja yang membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Namun dampak jangka panjangnya itu masih bergantung pada kualitas pelatihan dan keterkaitan dengan kebutuhan industri. Keempat ada investasi, infrastruktur, dan pembangunan SDM, terutama di wilayah tertinggal. Menekankan kesenjangan di antar daerah melalui peningkatan konektivitas dan akses pasar. Dalam konteks globalisasi, Indonesia mendapatkan manfaat besar berupa akses pasar internasional, investasi asing, dan transfer teknologi seperti pada hiliritas nikel di Sulawesi. Namun globalisasi juga membawa tantangan berupa pesaing produk impor dan ketergantungan pada harga komoditas global. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan proaktif dan aditif yang memanfaatkan globalisasi itu secara merata. Peran BUMN sangat penting dalam sistem ekonomi Pancasila, terutama penyedia layanan publik, energi, transportasi, dan infrastruktur. Meski kontribusi pasar pengelola BUMN itu masih perlu ditingkatkan melalui tata cara kelola yang transparan, efisien, dan profesionalisme. Selain itu, konsep ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui perdamaian UKM dan koperasi, seperti KUR dan koperasi desa. Program ini itu efektif menyerap tenaga kerja, namun masih terkendali literasi digital dan akses pasar di daerah terpencil. Sebagai kesimpulannya, sistem ekonomi Indonesia itu sebenarnya telah memiliki instrumen yang kuat untuk mengurangi ketimpangan dan menghadapi tantangan global, mulai dari perlindungan sosial, peran BUMN, hingga pemberdayaan UKM. Tantangan kedepannya adalah memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi agar pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya tinggi tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.